Dan sampailah kita pada segmen terakhir yang artinya saya harus meminta closing statement dari 6 orang narasumber yang ada di studio CNN Indonesia. Saya mulai dari Mas Anu terlebih dahulu. Pesan Anda terakhir menurut saya sangat kuat bahwa soal apatisme, soal antipati tadi ketika tidak dijawab oleh komunikasi yang baik ini akan menjadi sesuatu yang lebih buruk. Apa yang bisa kita baca kalau ini sebuah bola salju? Oke, kalau saya melihatnya event global perang ini kan sebenarnya di Indonesia dalam terminologi IT gitu ya sudah berlangsung lama kan. Sekarang ini kan kita dalam wilayah polarisasinya terlalu kuat gitu, di mana pemikiran-pemikiran tidak muncul di sosial media. Nah ini menurut saya jadi bahaya ketika tidak ada usaha dari pemerintah untuk masuk ke dalam ruang-ruang itu berkomunikasi gitu ya, untuk mencoba memperkuat lagi literasi di sana, memperkuat lagi kesadarannya bahwa apa sih negara Indonesia itu, siapa sih kita, bangga Indonesia itu seperti apa sih. Nah muncul lagi di sana. Jadi kita punya pemahaman yang sama gitu. Nah ini saya takutnya energi yang sangat besar ini kalau kita lihat mereka biarkan mereka di entertain saja, ketika ada satu pemantik tidak suka dengan pemerintah, selesai ini semua. Oke. Gitu. Jadi semua langsung negatif semua. Nah, Jadi menurut Anda hanya butuh trigger saja, betul. sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Begitu. Betul. Oke, baik Mas Fatah terakhir. Baik Mas Bram, jadi mungkin ini yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan Presiden itu sudah betul mengumpulkan, membentuk ruang deliberatif ya, tapi yang kurang di sana seharusnya pemerintah juga tidak hanya memberikan forum kepada elit ya, ini ulama-ulama ini kan termasuk elit lah ya, elit tokoh masyarakat gitu ya, seharusnya memberikan ruang-ruang juga bagi civil society ya, ketika betul apa yang disampaikan oleh Mas Unu tadi bahwa ketika ada kelompok oposisi yang membakar satu percikan api saja itu akan membuat tekanan-tekanan politik yang meluas gitu, kira-kira itu. Kemudian yang kedua Mas, sebenarnya yang lebih berbahaya dari perang di Timur Tengah ini di Indonesia ini itu adalah kelaparan. Masyarakat hari ini itu memikirkan apa yang akan dimakan besok gitu. Makanya apa yang dilakukan oleh atau program-program yang populis yang dilakukan oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah ini harus kemudian dievaluasi lagi. Termasuk makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini sampai hari ini itu terus ada kritik dari masyarakat terkait program ini. Ini yang harus dievaluasi betul-betul gitu. Anggaran sekian 264 triliun gitu kan ya. Ini saya pikir pemborosan gitu. Oke. Seharusnya pemerintah betul-betul mengkaji ulang, membuat desain ulang terkait implementasi dari program makan bergizi gratis ini. Dan kondisi geopolitik akan menjadi momentum menurut Anda untuk kita bisa restrukturisasi dalam negeri? Betul, bisa. Kenapa? Karena begini Mas Bram, ketika harga ini naik, kemudian ada tekanan politik luar negeri, kemudian tekanan dari masyarakat gitu. Ketika harga-harga bahan pokok ini naik, BBM juga naik, ini akan terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Baik, gitu. Masyarakat akan melakukan tuntutan dan tuntutan politik terhadap pemerintah sehingga pemerintah tidak stabil. Stabilitas politik, stabilitas pemerintahan ini kemudian akan kolaps dan menjadi taruhan begitu menjadi ya? taruhan Baik. terakhir. Gitu. Oke, Mas Putra singkat. Iya, jadi tentunya dengan terjadinya konflik ini, kita saat ini Bapak Presiden kan sudah memiliki beberapa program-program prioritas yang saat ini swasembada beras. Bayangkan saat konflik Ukraina dulu, Ukraina dengan Rusia, kita masih net importir. Saat waktu COVID kita masih net importir untuk beras dan beberapa komoditas lainnya. Saat ini kita juga sudah bisa memproduksi beras kita sendiri gitu ya. Dalam kata lain kita sudah swasembada pangan khususnya untuk beras. Ayam kita juga udah surplus, di mana kebutuhan kita itu lebih rendah dibandingkan produksi kita. Jadi beberapa tadi, kalau misalkan kita masih net importir untuk beberapa produk pangan kita, tentunya dengan dampak konflik ini yang terpastru juga terhadap nilai tukar kita, itu pasti akan berpengaruh terhadap imported inflation. Jadi inflasi yang didapatkan karena impor. Oke. Kalau kita lihat sekarang ada beberapa hal yang kebutuhan pokok kita itu udah kita bisa hasilkan sendiri. Tentunya tidak cukup rentan dengan adanya kenaikan baik itu dolar maupun adanya konflik ini. Oke, baik. Dan tentunya beberapa perbaikan-perbaikan fundamental ekonomi kita terus dilakukan.
tadi saya sampaikan perbaikan iklim investasi kita, di mana yang tadi kita tidak pasti dalam memberikan kepastian waktu dalam perizinan berusaha, saat ini sudah ada kepastian waktu di mana ada fiktif positif terbit otomatis jika tidak diverifikasi, dan beberapa perbaikan-perbaikan tentunya hilirisasi dan beberapa perbaikan-perbaikan yang lainnya terus dilakukan. Oke, Pak Iksan, terakhir singkat saja Pak. Yang pertama, saya ingin mengatakan ini bukan sekedar military industrial complex. Sejak yang namanya Amerika kalah di embargo minyak dan melahirkan Nixon Shocks, dia sudah berubah menjadi financial military industrial complex. Terlibat 3, keuangan, teknologi, dan militer. Oke. Dan Amerika totally mengoptimalkan peranannya lewat kata-katanya. Peace through strength. Dioptimalkan semua. Maka bagi siapa saja yang tidak setuju dengan kalimat peace through strength, libas. Oke. Fakta 1. Yang kedua, bagi Indonesia, jangan pernah coba-coba tampil sebagai jagoan kalau konfliknya konflik agama. Saya ulang, jangan coba-coba tampil kalau ini konfliknya konflik agama kok. Anda bayangkan di markasnya Pete B. Hegseth, Menteri Pertahanan, Menteri Perangnya Amerika, sudah muncul protes besar-besaran agar Amerika tidak masuk dalam konflik agama. Itu tegas disebut. Kalau Anda baca baik-baik media mainstream di luar sana, itu namanya Pete B. Hegseth diprotes habis-habisan oleh pendetanya dan oleh tentaranya agar tidak masuk. Ini karena tulisan si Pete B. Hegseth sendiri. Pete B. Hegseth itu tahun 2000 nulis yang disebut dengan American Crusader. Lalu kemudian 2024 menulis The Word of Warrior, yang kata kuncinya soal agama. Nah di situ ditolak habis-habisan. Nah kita mesti tahu nih latar belakang ini. Kalau orang sudah ribut konflik agama, berdua ngapain juga kita terlibat? Yang paling tidak kita mengatasi dampaknya. Nah dampak yang paling utama adalah dampak ke dalam negeri. Nah ketemu yang disebut tadi betul. Kalau pakai penjelasannya Menteri Pertanian, kita memang punya ketahanan pangan sampai dengan 324. Tapi pada saat yang sama, kita tidak pernah punya ketahanan struktural atas moneter dan fiskal. Oke, baik. Nah itu artinya tugas berat dari pemerintah adalah ngebangun ketahanan eksternal pada moneter dan fiskal supaya industri kita muncul, dengan begitu lapangan kerja terjadi. Baik. Ancaman ketiga yang perlu Anda tahu, Singkat, Pak. situasi sekarang adalah situasi di mana calon kelas menengah itu jatuh ke miskin. Itu artinya kemiskinan akan naik. Itu artinya kalaupun muncul misalnya angka Gini rasio 3,72, 3,32, dalam kondisi perang sekarang, itu meningkat. Itu dampaknya menjadi fiskal harus punya jawaban atas bagaimana situasi rentan miskin itu betul-betul menjadi miskin. Itu tadi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Mas Umam, terakhir. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah bagian dari ikhtiar untuk melakukan langkah-langkah yang diharapkan. Tadi ada tweet yang ketiga tadi itu cukup bagus. Itu kalau misal dibahasakan dalam bahasa yang vulgar, mau mengumpat 1000 kali pun tidak akan mengubah keadaan. Maka yang dilakukan dalam proses ini adalah bagian dari upaya untuk menavigasi. Ini adalah bagian dari active hedging. Apakah pilih mau passive hedging atau active hedging? Saya pikir pilihan untuk menggunakan active hedging jauh lebih baik. Kalau dalam terminologi Mas Fata itu, tadi menggunakan rasionalisasi religion kalau dalam bahasa Pak Iksan. Katanya man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau dengan kekuasaan, dengan tangan kekuasaan, kita enggak di levelnya. At least fabilisanihi, dengan diplomasi, dengan argumen. Kalaupun kemudian itu tidak bisa, ya sudah dengan kolbi, dengan hati. Ya kita prihatin, kita ini. Tetapi kita masih menakar dengan baik bahwa ini adalah upaya, bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan, Indonesia juga harus tetap kritis. Jangan sampai Indonesia terjebak dalam agenda permainan Donald Trump. Maka harus kekeh apa yang menjadi agenda. Kalau ada perlu evaluasi, saya pikir membuka ruang untuk melakukan evaluasi kritis itu. Ini seperti terminologi ibadah ya, selemah-lemahnya iman adalah dari hati, begitu ya. Oke, terakhir Mbak Cempaka. Kalau saya melihatnya adalah bagaimana Indonesia bisa menjadikan konflik Iran ini menjadi cermin. Dalam artian tadi kita membahas tentang mozaik defense misalnya gitu ya. Di Indonesia sendiri ada konsep yang disebut dengan konsep
pertahanan pulau-pulau besar yang dalam postur pertahanan Indonesia. Nah ini tapi harus dimaksimalkan, harus dioptimalisasi. Dalam konteks ini kita mengenal ada yang disebut dengan kompartemen strategis. Namun secara operasionalisasi dan lain-lain, ini melihat ancaman yang sudah di depan mata dalam artian bagaimana Iran benar-benar menjalankan strateginya, ini harus benar-benar juga dijalankan dan dioperasionalisasi, digerakkan oleh TNI, oleh Mabes TNI dan juga aktor pertahanan lainnya. Begitu. Oke, baik. Kita akan lihat seperti apa dan bagaimana Indonesia juga bisa mengambil peran strategis demi kepentingan nasional kita. Terima kasih ke 6 orang narasumber, Bapak dan Ibu sekalian. Kami masih akan kembali di hari dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu saya Bram Helmang pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.